Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Marwan di channel kita. Sore ini kita akan bahas keadaan laundry setelah berapa tahun nih, dari 2019 akhir sampai dengan 2020 2021, udah mau 3 tahun ya kita menjalani pandemi. Kita mau ngobrol-ngobrol bagaimana situasi di laundry dari awal pandemi sampai dengan keadaan sekarang ini. Oke, simak terus channel kita. Jadi pertama gimana, Mel? Oke, kita langsung aja. Ini saya sama Melpa. Melpa adalah selaku yang sehari-hari mengontrol operasional di laundry kita. Jadi kita mau tanya nih ke Mbak Melpa. Ini mohon maaf ya pemirsa ya, ini Mbak Melpanya nggak mau di shoot karena dia belum mandi. Jadi lain waktu aja nanti di shootnya ya. Mbak Melpa, gimana sih? Ini kita mau tahu ya kondisi sebelum pandemi dulu nih. Sebelum pandemi itu tuh kira-kira omset laundry kita itu waktu itu berapa? Terus jumlah karyawannya berapa waktu itu? Sore Pak Marwan, jadi sebelum pandemi itu kira-kira sekitar 2020 awal itu omset laundry kita di titik 36 sampai 40 Juta. Iya, juta Per bulan. dengan karyawan total 7 orang. Oke. Termasuk driver dan saya sendiri. Oke, itu berarti omset 36 sampai dengan 40 juta itu kondisi sebelum pandemi. Kemudian masuk ke pandemi awal-awal sampai dengan sekarang nih, omsetnya turun drastis berapa sampai dengan turun berapa sampai dengan sekarang ini bulan kemarin jumlah pegawainya berapa? Oke, kalau awal-awal pandemi itu kan mulai corona itu sekitar Februari 2020. Ya. Mulai ada PPKM dan pembatasan itu sekitar bulan Februari dan Maret 2020 itu langsung terkena dampaknya. Itu omset awal-awal dari 36 juta sampai 40 turun langsung drastis 27 juta. Per bulan pertama PPKM. Pertama kali COVID-19 itu, COVID-19 itu ada kan Januari, terus kemudian pembatasan kegiatan itu Februari langsung turun menjadi 27 juta omsetnya. Jumlah orang per bulan. Orang tetap segitu awal corona, kemudian saat lebaran Idul Fitri itu makin parah. Jadi ada pengurangan karyawan, 2 orang harus dikeluarkan. Jadi total 5 waktu COVID pertama itu. Dengan omset 2020 ya 2020 dengan omset di angka 22 juta. Oke. Omset laundry kita. 2021 nih. 2021 masih stabil 22 juta terus. Nggak ada peningkatan atau penurunan, sekitar segitu 22, 23, 22, 23. Baru sebulan awal naik. Waktu mulai dibuka lagi, habis lebaran tuh mulai naik. Lebaran 2021 ya. Itu ada kenaikan sekitar 2 juta omset. Kemudian Idul Adha pembatasan lagi, turun lagi, ngedrop di 22. Sampai sekarang kemarin Februari setelah adanya Omicron varian baru itu kondisi omset di angka 16 juta sekian, 16 sampai 17 dengan posisi karyawan 2 orang. Ya. Nah, kemudian sampai dengan saat ini berarti jumlah orangnya berapa tuh? Dua nih ya? Sip pagi dan sip siang 2. Gimana cara ngaturnya itu? Jadi kalau untuk produksi itu sekarang 2 orang itu sip pagi dari jam 7 sampai jam 4. Kalau siang jam 12 sampai jam 9 malam. Kecuali ada yang libur, jadi menggantikan full shift dari jam 7 sampai 9 malam
ada toleransi pembayaran sih, apa bonus entah apalah itulah lo bahasanya, overtime, lembur ya, bahasa-bahasa anak laundry. Itu ada uang penggantinya, uang pengganti libur. Itu kalau pekerjaan, sistem pembagian pekerjaan itu dilakukan dari menerima sampai mulai menyortir, mencuci, drying, mengeringkan, sampai gosok, sampai packing semua, sampai mengembalikan lagi kepada customer di depan. Oh gitu ya. Kerjanya borongan, Pak. Ini dari 7 tadi ya pegawainya. Iya, Kemudian kelima, 4, 3, selanjutnya sekarang tinggal 2. Ini alhamdulillah ya, laundry kita masih mampu bertahan ya sampai dengan saat ini. Emang harapannya sih dari ownernya laundry kita nih, laundry kita selalu hadir untuk memberikan layanan yang terbaik di bidang laundry, terus bermanfaat buat masyarakat sekitar kan gitu. Semoga laundry kita, saya doakan supaya lebih baik di tahun ini dan di tahun-tahun mendatang. Amin. Nah, ini untuk strategi ke depan ya. Ini kita bertahan seperti ini terus dengan berdoa COVID segera membaik, masyarakat kembali normal gitu ya. Atau gimana nih? Ini kalau saya lihat driver udah gak ada, kemudian motor ngangkrak tuh di depan tuh. Ini gimana nih kalau dari pandangan pengelola laundry kita nih, Mbak Mel, Pak, gimana Mbak? Kalau untuk posisi driver masih kosong juga sampai saat ini dikarenakan Bisa bayar. bukan, customer itu agak-agak takut untuk bersentuhan langsung. Kadang customer itu nggak mau bersentuhan dengan driver, tapi ada transaksi cucian. Akhirnya kadang itu tagihan dari customer jadi menumpuk karena kan tidak ada pertemuan transaksi antara pembayaran gitu antara driver dengan customer. Ada juga yang customernya benar-benar parno banget buat ketemu orang lain, sampai driver juga sulit buat dia pengen dijemput, dilayani untuk urusan laundry, tapi dia sendiri takut buat ketemu orang luar, terus sama nggak yakin sama proses yang kita lakuin. Seringnya sih itu karena kan mikirnya virus tuh udah bahaya banget, jadi mikirnya proses laundry itu takutnya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, padahal laundry kita sendiri punya SOP yang udah dijalanin dari awal sampai sekarang. Jadi keberadaan driver itu kurang optimal nih kalau ada saat pandemi gini ya? Saat pandemi karena ketakutan customer itu sendiri terhadap apa sih bersentuhan. itu dengan bertemu orang dari luar, segi higienitasnya, padahal kita juga udah punya standar prokes sendiri buat driver dan teman-teman karyawan gitu. Walaupun pakai prokes ya masih takut aja Masih gitu takut. ya. Ya sih, karena kan driver kan kontak sana sini ya, dari customer satu ke customer selanjutnya. Kadang customer juga khawatir ada customer lain yang terjangkit Nyebar kan, gitu terus kan. Kemudian malah menyebarkan lewat laundry. Jadi kepercayaan customer tuh agak turun di situ. Itu yang menyebabin driver jadi kurang optimal. Jadi tadi berdua buka jam berapa sampai jam berapa? Jam operasional ada perubahan nggak itu? Selama COVID tidak ada perubahan operasional. Tetap buka dari jam 7 pagi dan tutup jam 9 malam. Itu badan gimana rasanya itu? Apa udah biasa apa gimana itu? Kan lu berdua loh dari jam 7 sampai jam 9. Enggak sih Pak, kan 2 shift, dibagi yang pagi pulang jam 4 sore. Kalau yang shift kedua kan masuk jam 12 siang, pulang jam 9 malam. Kerjaannya juga Tetap jam 9 malam. kan menurun tuh produksi tuh. Ya, tidak terlalu padat. Ya begini betul. Kan? Oh gitu. Jadi waktunya di laundry optimal. Iya, karena Yang tadinya rame ngobrol-ngobrol, sekarang tinggal berdua kagak banyak ngobrol. Iya benar. Pada kerja ya. Itu salah satu
Benar. manfaatnya. Yang tadinya banyak jajan, sekarang jadi jarang jajan nih, karena cuma berdua nih. Enggak juga lah Pak, Oh, kalau enggak makan juga. kan tetap standar Iya. makan. Kalau longsip apalagi 3 kali. Wah, Iya. nggak dikurangin ya. Enggak, COVID boleh, tapi dikurangin makan jangan, kan stamina tubuh harus tetap terjaga Pak. Oke, oke, oke. Sengaja kamu ya. Ini mohon maaf. Itu mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan, silakan komentar di bawah ya. Kalau saya sih udah, silakan kalau ada mau tambahan apa ya. Ya kalau buat saya sih, untuk semua pejuang-pejuang laundry, dalam artian pengusaha pengelola laundry, karena saya lihat selama COVID itu banyak yang tumbang, tidak Itu banyak tutup ya. karena kepercayaan masyarakat juga langsung menurun drastis terhadap kita, terutama laundry kiloan, karena berpikir tentang kehigienitasan cucian mereka. Tapi yang terpenting buat laundry kita, kenapa bertahan sampai sekarang, SOP yang nggak pernah berubah dan tetap dijalankan, dan pelayanan yang terbaik buat customer yang setia sampai saat ini kepada laundry kita. Tetap semangat teman-teman. Oke, oke, oke. Ya udah, itu dia diskusi atau ngobrol-ngobrol tanya jawab sama pengelola laundry kita. Semoga teman-teman di sana, para pengusaha laundry dan juga kami saling mendoakan semoga laundry kita semua bisa tambah maju lagi, Amin. semangat lagi. Semoga ini bisa jadi manfaat buat jadi penggugah motivasi buat teman-teman semua untuk terus bertahan ya. Ini strategi yang paling pas ya, bertahan ya. Terus bertahan untuk supaya terus bisa efisiensi dan juga lebih baik untuk ke depan, di tahun ini lebih baik lagi dan di tahun-tahun mendatang. Itu dia dari saya, Maruf Nakim. Kembali lagi nanti kapan-kapan lagi buat videonya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.